ketika Yesus dia datang menjadi manusia. Baiklah Bapak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ada maaf Ibu Din, ini kayaknya yang saya ding apa ya? sebentar. Double suara. Ya, double nih suaranya nih. Oh, mungkin Pak Kace mungkin yang setia. Halo. Oh, berarti dari Pak Kace nih Pak Amin. Halo. Ya, silakan Pak Pifudin. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kenapa kitab itu yang suci bisa diganti oleh manusia? Itu jawabannya mohon. Ya kan, namanya kesucian kitab kan harus terjaga dari awal dia turun sampai akhir zaman ini. Itu kenapa ada tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Sedangkan kan yang saya tahu kan kitab itu harus steril dari tangan manusia. Gitu. Pak, itu kenapa? Oke, saya jawab. Tadi kan saya sudah jawab, Pak. Dari kisah para nabi, di situ ada Mazmur Daud juga, ada ini juga. Kalau Bapak menanyakan kitab itu harus terjaga ini, saya kembalikan pertanyaan Bapak kepada kitab Quran Anda. Kenapa sudah ada Taurat? Kenapa sudah ada Zabur? Kenapa sudah ada Injil? Masih harus lagi turun Al-Quran? Sama kan, Pak? Kenapa udah ada perjanjian lama kok ada perjanjian baru? Sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, gitu. Kok turun lagi, Pak? Sudah ada Injil, turun lagi Quran, Pak, gitu. Nah, kalau izin saya jawab, kalau yang saya tahu Al-Quran itu kan diturunkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad, tanpa campur tangan Nabi Muhammad, Nah, kan berbeda dari konteks Bapak untuk bilang tadi Taurat dan sebagainya yang sebelum Al-Quran turun itu, kenapa harus ada turun Al-Quran setelah 4 kitab terdahulu? Karena Allah yang menurunkan, dan Al-Quran turun terakhir sampai hari ini belum pernah disentuh atau dirubah sama sekali. Saya lebih meyakini untuk kesucian kitab saya seperti itu. Dan saya ingin bertanya, kenapa kitab yang suci bisa diganti oleh manusia? Sedangkan kita tahu sendiri manusia itu fasik. Tidak. Pak Amin, jawab. Saya dulu Pak Kace, nanti habis itu Pak Kace. Ya, habis itu saya minta tolong dilanjutkan dengan Pak Kace. Saya minta izin ya Pak Saifuddin. Pak, ya, Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru telah diketemukan bukti-bukti dan fakta sejarahnya dari manuskrip, naskah-naskah, gulungan laut mati. Kitab Yesaya telah diketemukan. Buka YouTube dan tinggal search di Google gulungan lautan mati, Pak. Kitab Yesaya yang telah ribuan tahun yang lalu, 4.000 sampai 5.000 tahun, Pak, keakuratannya perbedaannya nggak lebih dari 1%. Sekarang kalau Bapak bilang kitab Bapak terjaga, Pak, di zaman Muhammad itu dikenal dengan bahasa Arab gundul. Bawakan saya kitab di zamannya Nabi Anda, kitab yang berbahasa Arab gundul, Pak. Yang Anda pegang ini Arab modern, Pak. Bawakan, Pak. Dalam gitu, perkembangan. Pak Aceh, bisa nih. Oke. Oh, monggo yang mau ingin menjawab. Ya, begini Pak Pifudin, kalau Anda menggugat soal Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru, itu begini. Kalau saya bertanya kepada Anda, Al-Quran itu kan sudah sempurna. Kenapa ada hadis, ada fikih di Al-Quran, di Islam? Nah itu kan, siapa yang membawakan hadis dan fikih nabinya? Silakan ditanggapi. Oke, kenapa adanya hadis dan fikih? Fikih itu untuk ilmu penyempurna juga, sedangkan kitab Al-Quran itu memuat semua yang ada di dunia. Itu belum diumumkan, belum secara umum, secara rata. Nah, kenapa adanya hadis itu untuk membantu
manusia untuk menyelaraskan dengan ajaran Al-Quran gitu. Oke. Sehingga kita tidak salah untuk menanggapi yang Bapak Blessing You Channel itu tadi bilang tadi bilang soal saya lupa malah. Oke, saya tangkap dulu ya. Oke. Ingat-ingat. Bentar. Kalau Anda mengatakan hadis itu untuk melengkapi Al-Quran, itu sangat tidak logis. Karena Al-Quran sendiri sudah menjelaskan di dalam surat 6 Al-An'am ayat 115 yang berbunyi begini dalilnya ya, jawaban Muhammad Kaca ini. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubadila li kalimati minhu wallahu samiun alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang boleh merubah-rubah kalimat Tuhanmu. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, kalau masih harus ditopang oleh hadis, harus disempurnakan oleh hadis, itu artinya Anda menganggap Al-Quran ini tidak sempurna. Jelas ya? Kenapa loh? Al-Quran sudah sempurna. Iya. Watamat memang kalimat sudah. robika itqan wa adlan la mubadilah. Ngerti nggak itu kalimat itu? Apa nggak pernah bacaan? Ya kalau tahu, jadi untuk apa harus ada hadis, ijma, qiyas? Dan disinilah Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri kalau harus dijabarkan oleh hadis dan fikih. Jelas ya? Oke. Karena saya tahu, ya Anda berarti tidak tahu makna telah sempurna itu kalau harus ditambahin oleh hadis. Loh, saya tahu. Karena Ya, kalau memang dalam turunnya Al-Quran untuk landasan hukum Islamnya itu turunlah hadis. Gitu. Dijadikanlah hadis sebagai landasan hukum Islam. Iya, kenapa Setelah yang jadi Al-Quran. rujukan itu hadis? Kenapa yang jadi rujukan kebanyakan hadis? Bukan hadis merujuk ke Al-Quran. Harusnya hadis merujuk ke Al-Quran, bukan Al-Quran merujuk ke hadis. Karena saya tahu di hadis itu tidak ada yang membanggakan Isa Al-Masih. Yang ada di hadis itu Muhammad. Karena saya tahu di Quran itu tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Sementara yang Anda sembah, yang Anda agung-agungkan adalah Muhammad bin Abdullah. Jelas ya? Tidak ada di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Karena Muhammad bin Abdullah itu produknya hadis. Ya. Tidak ada di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah. Silahkan cari kalau ada. Kalau ada tampilkan sekarang ayatnya. Muhammad bin Abdullah. Ada juga Ahmad. Yang nama tertulis Ahmad. Ahmad siapa? Muhammad siapa? Gak jelas. Karena Muhammad bin Abdullah yang dibanggakan oleh umat Islam. Jelas ya? Muhammad Toha, Muhammad bin Idris, itu yang dibangga-banggakan. Jangan ketawa dulu, Anda harus punya ilmu, harus menunjukkan ayatnya loh. Oke. Ya, Pak Kace, sebentar Pak Kace, kita naikkan teman kita dulu nih, yang mungkin yang bisa berapologet juga nih, Pak Kasih Karunia. Selamat malam Pak Kasih Karunia. Selamat malam Pak. Oke Pak, ini kayaknya teman muslim juga nih Pak. Kalau kita ini mungkin Pak Amin kenal nih kayaknya. Ya, selamat malam. Pak Amin, kayaknya Pak Amin kenal ya. Jangan di mute nih. Oh iya. Siapa tuh Pak Amin ya? Jangan di mute Pak Amin. Aduh. Namanya tolol kali, saya lihat. Iya namanya Siapa dia namanya? tolol. Namanya tolol. Kok namanya Oh, tolol? iya. Aneh tuh orang. Oke. Ya, tadi yang namanya saya itu silakan masuk ya. Oke, silakan Pak Kace, dilanjut Pak Kace. Ya, saya akan melanjutkan Pak Habibudin. Jadi Anda ini menyadari atau tidak
hadis itu adalah yang menyimpangkan pemikiran pandangan manusia kepada agama. Karena di Al-Quran ini menjelaskan tentang ketuhanan melalui Isa Al-Masih. Tidak ada melalui Muhammad. Dan tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan di akhirat. Tidak ada. Makanya kalau Anda mencintai Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul, kita yang tidak ada di Al-Quran perlu dipertanyakan itu dalam syahadat. Contoh, kalau uang nomor register dan tidak tercatat di bank BNI, itu uang palsu. Ya. Mengenai yang tercatat di kitab tidak tercatat di kitab Quran, itu dipertanyakan. Orang cerdas pasti berpikir, kenapa ya tidak ada nama Muhammad di dalam Quran? Ada juga surat Muhammad segala nama Muhammad banyak, kadang Muhammad aja lagi. Gitu aja, silakan tanggapi. Oke, silakan Anda bersenang diri untuk membicarakan hal seperti itu karena itu bukan termasuk pertanyaan saya yang tadi saya tanyakan. Pertanyaan saya belum terjawab sampai sekarang untuk pertanyaan ini. Pak, saya sudah jawab loh Pak. Untuk masalah Bapak mau terima tidak terima itu urusan Bapak. Kedua, pertanyaan saya Bapak tidak jawab sama sekali, itu yang penting Pak. Al-Quran bahasa Arab gundul kemana Pak? Bawakan buktinya Pak. Loh, saya memang tidak sedia untuk Arab gundulnya ya. Oke. Berarti Al-Quran yang Bapak pegang sekarang ada campur tangan manusia gak Pak? Campur tangan dalam penulisan? Zamannya Nabi Anda itu Arab gundul bukan Pak? Katanya tidak pernah berubah. Tapi sekarang Iya. itu yang Bapak pegang Arab gundul apa Arab modern? Arab modern. Beda apa sama Pak? Lagi zaman aslinya katanya terjaga. Dari zaman aslinya. Oke, saya jawab ya. Dari zaman aslinya sampai zaman modern sekarang isinya tidak berbeda. Saya yakin itu. Oke. Dan Bapak sendiri memang yakin dari perjanjian lama, perjanjian baru itu terjaga, benar-benar terjaga untuk keabsahan dari manusia itu sendiri yang menulis. Kan yang membuat itu manusia. Saya pernah dengar dari teman saya Protestan pernah bilang seperti itu. Saya jawab Pak ya. Pak. Saya jawab ya. Aduh, saya jawab. Pak, kitab di mana-mana itu buatan yang bikin itu tulisan tangan manusia, Pak. Apakah Al-Qur'an yang Bapak pegang itu langsung gedebuk, langsung jatuh berupa kitab, Pak? Isinya, Pak. Isinya yang tidak berubah. Itu yang saya poinkan. Sekarang Bapak Arab gundul aja Bapak nggak bisa nggak bisa buktikan. Terus manuskrip dari Al-Quran lama mana Pak? Apalagi di zamannya Utsman punya itu mana Pak? Hafsah mana Pak? Terus zamannya Kairo mana Pak? Pak, sekarang ada 31 versi Pak. Aduh, udah keluar. Iya. Hari ya. Oke, nanti Pak Afifuddin bisa masuk lagi ya. Oke, ini kita ini ada lagi Pak Afifuddin. Nah, tadi bilang. Ya, sebentar Pak Afifuddin, ini kita undang lagi teman muslim dari Pak Aswan. Pak Aswan. Maaf, Pak, tadi terpencet. Pak Aswan. Halo. Ya, silakan. Pak Aswan, bisa terdengar suara kita? Bisa. Oke, tunggu ya Pak ya. Oke, silakan Pak Afifuddin, lanjutkan pertanyaannya. Saya bisa jawab pertanyaan si Afiuddin? Boleh Pak Ya. Garunia. Oke, terima kasih. Selamat malam Afiuddin. Nanti habis saya jawab, saya bertanya ya. Oke, selamat malam. Afiuddin. Ya, jadi begini, kitab perjanjian lama itu bukan dirubah. Itu adalah kitab-kitab ya sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
itu namanya perjanjian lama yang terdiri dari ya Taurat, ya Mazmur dan Zabur. Itu yang harus Anda pahami, ya. Dan itu runtut ceritanya. Nah, kenapa ditulis manusia? Ya, namanya kitab ditulis manusia, bukan kedebuk dari langit. Itu jawaban saya. Ya. Kalau Anda bilang katanya sudah dirubah manusia, mana yang aslinya? Anda tidak bisa tunjukkan, ya. Tapi itu bukan esensi pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Anda tadi mengklaim bahwa Al-Quran itu asli dari Tuhan, betul? Betul. Nah, Al-Quran itu diturunkan dari mana? Dari Allah ke Jibril dan disampaikan ke Muhammad, betul? Betul. Sekarang saya tanya, ya, ada nggak saksi waktu Muhammad mengatakan wahyu itu datang dari Allah? Siapa saksinya? Tolong tunjukkan. Salah satu aja orang, tunjukkan satu orang. Siapa? 2, 3 orang tunjukkan. Siapa saksinya? Apa hanya itu klaim Muhammad? Silakan. Halo. Silakan dijawab. Oke. Yang saya ketahui ya, yang pertama turunnya Jangan kitab Anda Al-Quran itu- ketahui, jangan Anda ketahui yang faktanya. Kalau Anda ketahui itu asumsi. Ya, saya mau jawab dari mana? Kalau Bukti. kalau bukan dari saya jawab tidak boleh. Enggak, tampilkan, kalau Anda ngomong tampilkan dalilnya supaya jelas gitu loh, didengar oleh penonton, dilihat oleh penonton. Jadi jangan Anda Ya. berasumsi sendiri tanpa bukti kalau Anda bicara. Kalau berbicara, Pak Fifuddin, kalau berbicara harus memakai dalil, ya, memakai dasar kitab yang Anda imani supaya pembicaraannya mengedukasi, membuat orang yang menonton ini menjadi jelas. Jangan yang saya ketahui. Kalau yang saya ketahui berarti itu tidak pasti, itu hanya asumsi, itu hanya perkiraan pribadi. Jadi pakai dalil, pakai data, supaya apa yang kita bicarakan benar-benar jelas, ya. Silakan Pak Afifuddin jawab. Yang saya ketahui tentang dalilnya itu Al-Quran diturunkan di Gua Hiro, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda mencari saksinya, ya jelas saksinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya bersaksi untuk Sudah. itu. Sudah jelas. Intinya Ya. Anda percaya, beriman bahwa itu saja tanpa saksi. Anda beriman bahwa itu datang dari Allah, betul? Betul. Kenapa Anda tidak menggunakan standar yang sama? Tapi saya tidak mau menggunakan standar tolol. Saya bisa saja mengatakan bahwa ya, Taurat, Injil dan Zabur itu turun langsung dari Allah. Tapi itu jawaban tolol. Ya kan? Kita harus punya saksi, mengesahkan, otentik bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Harus punya saksi. Kalau hanya mengklaim, itu diragukan, Pak. Ya, kalau Injil sudah jelas, murid-murid Yesus, saksi hidup, ya, yang menulis, dan itu Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan Yesus Kristus, disaksikan oleh murid-muridnya, dan diceritakan, itu jelas, itu bukti otentik. Tolong Bapak gunakan standar yang sama. Kalau kita hanya menggunakan klaim bahwa itu datang dari Tuhan, selesai diskusi kita, Pak. Ketika Bapak tanya saya, itu dari mana? Oh, itu dari Tuhan. Mukjizat Tuhan, selesai. Untuk apa kita diskusi? Ya kan? Yang kita perlukan itu bukti otentik, bukan sekedar mengklaim, membenarkan. Ya, itu saja jawaban saya, Pak. Yusuf, oke. kita akan lanjut yang lain. Ya Pak Afifuddin, jadi jelas kalau kita harus memakai data yang jelas. Yang terutama harus ada saksi, ya. Bagaimana kalau misalnya saya datang kepada Anda dan saya berkata, saya ini nabi, kamu harus percaya sama saya, kamu harus mengikuti saya.
Apakah Anda bersedia untuk menerima saya sebagai nabi? Saya akan berkata, saya habis terima wahyu. Kan Anda tidak perlu saksi kan? Oh, jelas tidak. Nah, Yang itu yang kan saya standar. imani, yang saya yakini Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, Dan itu itu kan nabi standar yang terakhir. sama, Pak. Itu standar yang sama. Standar yang sama, Pak. Saya kan Muhammad kan tidak ada yang saksikan. Nah, saya juga kalau datang kepada Anda, ya Anda mesti percaya sama saya. Saya ini habis dari gua, terus kemudian ada roh yang berbicara kepada saya. Dan saya ini nabi. Kenapa saya mesti percaya dengan omongan Anda? Loh. Iya kan? Oh, standarisasi iman saya beda. Kenapa Ya, Anda sekarang menyandarkan makanya saya iman tanya, saya untuk makanya saya beriman tanya. kepada manusia biasa, bukan utusan Allah. Kenapa? Ini Itu saya standarisasi yang berbeda. begini, Afudin, Anda bertanya tadi, saya sampaikan argumentasi dengan ada saksi. Ya, Anda ragukan itu tulisan manusia. Sedangkan standar Anda jauh di bawah tanpa saksi. Ya, silakan Anda menilai. Yang dibutuhkan itu saksi. Anda hanya mengklaim itu datang dari Allah, hanya berdasarkan firman, hanya berdasarkan iman. Katanya. Tapi jawaban Anda saya jawab dengan ada saksi. Ya, Iman saya Itu bukti tidak otentik. katanya. Iman saya Tapi memang bukan katanya, bukan katanya. Allah. Ya. Jadi silakan Iya, pemirsa iman yang saya mendengar, bukan pemirsa yang katanya. mendengar. Dari Anda tidak hadis bisa juga sudah mengklaim. dijelaskan, Coba dengarkan Bapak. dulu, pemirsa yang mendengar, ya, yang menilai bukti mana yang lebih otentik. Ya, kalau kita pakai standar yang sama, Pak, ketika Bapak tanyakan ke saya hanya mengatakan itu firman Tuhan, tidak mungkin dirubah-rubah. Selesai. Kan? Tapi saya tidak menggunakan argumentasi Anda untuk menjawab pertanyaan Anda. Karena itu tidak kuat tanpa saksi, tanpa bukti. Ya kan? Begitu loh. Dan kita tidak perlu berdebat panjang lebar, kita diskusi. Silakan pemirsa yang menilai mana yang lebih otentik. Keabsahannya begitu. Kita tidak bisa main klaim. Seperti kata Pak Yusuf tadi, semua orang bisa ngaku. Ya. Tapi apa pengakuan kita bisa dipercaya, diragukan? Anda sendiri punya diragukan, Anda meragukan orang lain punya. Ini kan sangat mustahil. Tanpa saksi Anda meragukan. Anda punya tanpa saksi Anda tidak ragukan. Saya bersaksi Kami atas punya agama, agama yang saya yakini, atas iman saya. Nah sama, Karena itu saya juga saya menolak pendapat dari manusia biasa. Itulah yang saya tolak. Makasih biasa. sekarang saya tanya, Muhammad itu manusia biasa atau tidak? Bukan? Hah? Bukan. Dari mana Anda tahu bahwa itu benar-benar datang dari Tuhan? Ada saksinya? Kenapa? Kurang jelas tadi. Anda bilang itu dari Tuhan, gedebuk dari langit, maksudnya begitu. Bukan. Nah, kalau bukan itu kan dari Nabi Jibril. Muhammad itu utusan Allah. Itu kan Manusia kata biasa. Anda, itu kan keyakinan Anda. Itu kan keyakinan Anda, silakan monggo, nggak masalah. Dan Tapi saya masalahnya mendapat keyakinan itu karena kita saya membaca membedakan Al-Quran sama bukti Al-Hadis. otentik begitu loh. Otentiknya Ya kan? sudah dijelaskan dalam hadis. Hadis buatan siapa, Pak? Hadis buatan siapa? Hah? Bukhari Muslim. Ya, hadis buatan siapa? Kan campur tangan manusia. Bukhari Campur tangan manusia kan? Aduh, kacau. Silakan lanjut yang lain. Begini, Nggak Pak. boleh percaya sama buatan manusia. Nah, ini dalam kitabnya. Saya kan inti saya bertanya itu dalam kitabnya, Pak. Belum Sebentar, dijawab saya sama akan sekali berikan loh. contoh. Dari tadi itu di Bapak tolong Pak, pikir, Pak. Bapak pikir dengan akal sehat. Jawaban